Hey hey yo, kembali lagi di channel Anak-Anak Noleb. Di video kali ini gue bakal ngerangkum sebuah film berjudul Craziest. Film ini dirilis pada tahun 2010 dan disutradarai oleh Brad Ansner, menceritakan sebuah peristiwa tentang munculnya sebuah wabah yang menginfeksi penduduk suatu kota dan merubah mereka semua menjadi zombie psikopat. Penasaran? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Berlatar belakangi di sebuah kota kecil bernama Ogdenmars, di mana kota tersebut merupakan salah satu kota tentram, aman, ramah, dan jarang terjadinya tindak kriminal. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan tokoh utama di film ini, yaitu David. David sendiri merupakan kepala kepolisian di kota tersebut, di mana pada saat itu David ingin menonton pertandingan baseball yang sedang berlangsung di kota tersebut. Di tengah-tengah pertandingan, tiba-tiba terlihat seorang pria tua yang berjalan menuju ke tengah lapangan dengan membawa shotgun. Merasa ada hal yang aneh, David pun menyuruh para pemain baseball untuk break sementara dan David mencoba untuk berbincang dengan orang tersebut. Pak tua ini bernama Rory. Rory, lay the gun down. David pun mencoba mengajak Rory berbicara, tapi Rory tidak merespon apapun dan terlihat seperti orang yang kehilangan kesadaran. David pun mengira bahwa Rory berada dalam pengaruh alkohol, tapi saat Rory ingin menebak David, David terpaksa harus melumpuhkan Rory. Oh my God. Rory pun tewas akibat insiden tadi. Kemudian mayat Rory pun dibawa ke sebuah tempat otopsi untuk memastikan apakah tadi Rory dalam pengaruh alkohol atau tidak. Tak lama kemudian istri beserta anak Rory pun datang ke sana, sempat menjelaskan apa yang terjadi, tapi tetap saja keluarga Rory tidak terima dengan apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, David pun masih merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Kemudian istri David yang bernama Judy pun mencoba untuk memberikan support kepada David dengan berkata bahwa David telah melakukan hal yang benar. Kemudian di kantor polisi, David pun bertemu dengan rekan kerjanya yang bernama Russell. Saat sampai di meja kerjanya, David pun mendapatkan telepon dari pihak otopsi bahwa Rory pada saat itu tidak dalam pengaruh alkohol. David pun kembali ke lapangan baseball sambil memikirkan apa yang telah terjadi kepada Rory pada saat itu. Tapi di sana David melihat rekan lainnya yang nampak bengong dengan pandangan kosong. Kemudian David pun menghampiri pria tersebut yang bernama Ben. Setelah memanggil Ben berkali-kali, Ben pun sadar dan nampak seperti orang kebingungan. Kemudian Ben pun berkata bahwa dia terlambat bekerja dan harus segera pergi dari sana. I'm late. I gotta go. Scene berpindah ke sebuah klinik tempat Judy bekerja, di mana pada saat itu keluarga Ben pun membawa Ben ke sana untuk memeriksa keadaan Ben. Setelah diperiksa oleh Judy, Ben pun tak mengalami sakit apa-apa, tapi sikap Ben akhir-akhir ini membuat istri Ben khawatir. Judy pun berkata kepada istri Ben bahwa Ben hanya mengalami kelelahan dan jika ada hal aneh yang menimpa Ben, Judy siap 24 jam untuk membantu mereka. Singkat cerita, malam harinya istri Ben pun nampak sedang memperhatikan Ben yang tengah berada di garasi traktor milik mereka. Karena merasa ada hal yang aneh, istri Ben pun mencoba untuk pergi ke sana. Setibanya di sana, ternyata di sana tidak ada siapa-siapa dan hanya ada traktor yang sedang menyala. Tapi tak lama kemudian anak Ben berteriak yang membuat istri Ben langsung kembali ke rumahnya. Setelah bertemu dengan anaknya, anak Ben pun berkata bahwa dia melihat Ben membawa pisau dan berkeliaran di rumah. Kemudian anak Ben pun mengajak ibunya untuk bersembunyi dari Ben. Tapi sialnya Ben mengetahui tempat mereka bersembunyi dan Ben langsung mengunci tempat tersebut. Tapi bukan itu kebangsatannya, yang dimana setelah Ben mengunci keluarganya, Ben langsung membakar rumah tersebut. Guguk nggak tuh? Singkat cerita, saat David datang ke sana dan mencoba berbicara dengan Ben, Ben nampak seperti orang tak bersalah dan malah bersiul seperti tak terjadi apa-apa. Entah apa yang telah menimpa Ben belum dijelaskan sejauh ini, tapi nanti semua akan terungkap dengan sendirinya. Kemudian scene berpindah ke beberapa orang pemburu. Saat mereka sedang berjalan-jalan mencari buruan, mereka pun melihat sesuatu yang mencurigakan. Dan saat mereka mendekati benda tersebut, ternyata itu adalah mayat seorang pilot yang nampak telah loncat dari sebuah pesawat.
Kemudian David dan Russell pun datang ke sana untuk memeriksa TKP. Kemudian Russell pun mengingat bahwa dia pernah mendapatkan kabar dari seseorang yang mendengar sesuatu jatuh di tengah sungai. Untuk memastikannya, David dan Russell memutuskan untuk menjelajahi sungai. People only ask for reward when there's something to find. Saat sampai di tengah-tengah sungai, mereka pun akhirnya menemukan pesawat yang dikendarai pilot tadi yang telah tenggelam di dalam sungai. Kemudian David dan Russell pun pergi menemui seseorang yang mengurus masalah aliran air di kota tersebut. David pun bertanya dari mana dan kemana aliran air bersih mengalir. Alasan David menanyakan hal ini adalah karena David curiga terhadap muatan pesawat tersebut dan merasa aneh mengapa berita pesawat jatuh ini tidak ada di koran maupun berita lokal. Plane that size goes down, nothing in the paper, nothing in the news. Kemudian pria ini pun menjawab bahwa aliran air bersih berasal dari utara dan rumah yang pertama mendapatkan aliran air bersih adalah rumah Rory, pria yang ditembak David di awal film tadi. Mendengar hal itu, David pun langsung menyadari bahwa pesawat jatuh yang ditemuinya ada kaitannya dengan insiden yang terjadi kepada Rory dan Ben. Rory Hamill. Setelah itu, David dan Russell pun pergi menemui wali kota untuk membicarakan permasalahan yang ditemui olehnya. David pun meminta wali kota untuk menutup sementara saluran air karena David mencurigai bahwa air di kota tersebut telah tercemar oleh pesawat yang ditemuinya tadi. Tapi wali kota menentang hal tersebut karena jika saluran air tutup, para petani akan mengalami gagal panen dan membuat mereka kesusahan. You kill the crops and you bankrupt every family in Pierce County. Meskipun mendapatkan penolakan dari wali kota, David pun nekat untuk tetap menutup saluran air dan merusak pompa air di kota tersebut. Kemudian di kantor polisi, Russell pun mendapati Ben yang tak sadarkan diri dengan beberapa luka di badannya. Saat Russell ingin membuka sel Ben, tiba-tiba David datang dan melarang Russell untuk melakukan hal itu. Dan benar saja ternyata Ben hanya berpura-pura pingsan dan segera mengamuk di dalam sel. Selanjutnya, kota tersebut pun tiba-tiba kehilangan sinyal. Kemudian saat David keluar, ia melihat seksi kota yang telah sepi seolah-olah tak ada penghuni. Saat David melihat sebuah mobil yang mencurigakan, David pun mencoba untuk menghampiri mobil tersebut. Tapi mobil tersebut langsung pergi dari sana. David pun pergi ke sebuah tempat otopsi untuk menemui rekannya, tapi di sana David malah mendapati seseorang yang berbaring di sana dalam kondisi mulut dan matanya yang telah dijahit. Saat David mencoba untuk membantu orang tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang menyerangnya dari belakang dan itu merupakan rekan David sendiri. Keadaan pria tersebut pun sama seperti Ben tadi, di mana pria tersebut nampaknya telah terinfeksi. Kemudian David dan pria tersebut pun terlibat pertarungan yang membuat pria tersebut harus tewas. Setelah kembali ke rumahnya, David pun mengajak istrinya untuk segera pergi keluar kota. Saat sedang berbincang, Judy pun merasa bahwa di luar ada seseorang. Kemudian David pun pergi untuk memeriksa keadaan di luar. Saat sedang memeriksa sekeliling rumahnya, David mendengar suara Judy yang berteriak. Dan pada saat itu juga David langsung ditangkap oleh para tentara yang telah mengepung rumah tersebut. Para tentara itu pun membawa David dan beberapa warga lainnya ke sebuah tempat karantina yang baru saja dibuat. Terlihat di sana beberapa warga yang baru sampai pun dicek suhu badannya. Saat mereka mengecek suhu badan Judy, ternyata Judy sedang mengalami demam karena kehamilannya. Tapi para tentara tersebut mengira bahwa Judy telah terinfeksi oleh wabah zombie yang telah menyebar saat ini. Singkat cerita, saat David tersadar, ia pun telah dibawa ke sebuah tempat penampungan. Tapi tak lama kemudian, para warga yang telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie pun mengamuk dan menyerang para tentara yang ada di sana. David pun memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri dari tempat penampungan. Singkat cerita, David pun sudah berada di kantor polisi. Kemudian David pun mengambil senjata yang telah disimpannya. Tapi tak lama kemudian Russell pun datang ke sana. Kemudian mereka pun sedikit berbincang-bincang dan Russell akan ikut bersama David untuk menyelamatkan Judy. Kembali ke tempat karantina di mana tempat tersebut telah porak-poranda akibat keodgj yang terjadi, di mana sudah banyak warga yang telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie. Kemudian kita akan dibawa ke ruangan tempat Judy dirawat. Tak lama kemudian ada seorang zombie yang datang ke sana, di mana zombie tersebut langsung membunuh beberapa pasien yang masih hidup. Kemudian saat zombie tersebut ingin membunuh seseorang yang cukup dekat dengan Judy, Judy pun mencoba untuk mengalihkan perhatian zombie tersebut. Zombie tersebut pun langsung menghampiri Judy dan hendak membunuhnya. Dan saat zombie tersebut ingin membunuh Judy, beruntung David dan Russell datang tepat waktu.
Setelah itu mereka pun memulai perjalanannya untuk keluar dari kota tersebut. David, Russell, Judy, dan Becca pun akan memulai perjalanannya dan melakukan apapun agar mereka bisa keluar dari kota tersebut. Let's go. Singkat cerita, mereka pun pergi ke rumah Scotty, pacar dari Becca, untuk mengajaknya pergi keluar kota bersama David dan kawan-kawan. Ternyata pada saat itu Scotty belum terinfeksi oleh wabah yang sedang terjadi. Sempat terjadi sedikit drama, tapi tak lama kemudian David menyadari bahwa akan ada beberapa tentara yang akan datang ke sana. Kemudian David pun mengajak mereka semua untuk bersembunyi. Kemudian para tentara tersebut pun mulai mengeluarkan ibu Scotty secara paksa. Scotty yang melihat hal tersebut pun langsung berlari dan membantu ibunya, tapi tentara tersebut mengira bahwa mereka berdua telah terinfeksi. Dan para tentara tersebut pun langsung menembak Scotty dan ibunya. Parahnya lagi, mayat mereka langsung dibakar di tempat. Singkat cerita, saat David dan kawan-kawan sampai ke rumah David, mereka pun langsung mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk pergi dari kota tersebut. Kemudian Judy pun pergi ke sebuah kamar yang telah dipersiapkannya untuk kelahiran anaknya nanti. Tapi di belakang Judy terdapat istri Rory yang telah berubah menjadi zombie. Kembali ke David yang mencoba untuk menghampiri Judy. Saat Judy baru memasuki kamar, ia langsung diserang oleh keluarga Rory yang telah berubah menjadi zombie. Saat Judy ingin dibunuh oleh mereka, David pun mencoba untuk melawan mereka dan David dapat membunuh salah satu dari mereka. Tapi satu dari mereka pun berhasil mengembalikan keadaan, tapi lagi-lagi keberuntungan pemeran utama tidak bisa diragukan. Dimana salah satu dari mereka menodongkan senjata ke arah David, Russell pun langsung menembak zombie tersebut dari luar rumah. Setelah itu, Judy pun mulai mencurigai Russell yang sepertinya telah ikut terinfeksi. Tapi David terus meyakinkan Judy bahwa mereka berempat akan selamat sampai film selesai. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan mobil, tapi sialnya mereka harus berpapasan dengan sebuah helikopter. Melihat helikopter tersebut memutar balik, David pun memasukkan mobilnya ke dalam sebuah steam mobil. Tapi di dalam sana, steam mobil tersebut menyala sendiri dan muncullah beberapa bayangan manusia. Saat mobil tersebut sedang melewati steam otomatis, tiba-tiba ada beberapa zombie yang menyerang mereka. Terjadilah sedikit keributan dan kepanikan di sana yang membuat Becca harus tewas dalam insiden ini. Ditambah mobil mereka yang berjalan sendiri dan telah dihancurkan oleh helikopter. Kemudian mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Saat mereka sedang memeriksa mobil polisi yang telah hancur, tak lama kemudian terlihat sebuah mobil melintas ke arah mereka. Melihat hal itu, Russell pun langsung memasang jebakan untuk menghentikan mobil tersebut. Mobil tersebut pun mengalami kecelakaan yang cukup parah. Kemudian David dan Russell pun pergi menghampiri mobil tersebut. Ternyata orang yang berada di dalam mobil tersebut masih selamat dan David mencoba untuk menginterogasi pria tersebut. David pun bertanya mengenai apa isi pesawat tersebut. Pria itu pun menjawab bahwa pesawat tersebut membawa senjata biologis bernama Trixie. Seharusnya mereka membawa senjata tersebut ke sebuah arena di Meksiko, tapi salah satu pesawat mengalami kecelakaan dan terjatuh di kota tersebut. Sehingga virus dari pesawat tersebut menyebar lewat saluran air. Trixie, Rhabdo Verde prototype. Tujuan mereka mengkarantinaan penduduk kota tersebut juga memiliki alasan di mana mereka tidak ingin wabah ini menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan pandemi. Pria ini juga berkata bahwa warga yang telah terinfeksi akan berubah menjadi zombie psikopat selama 48 jam sebelum akhirnya mereka mati. Setelah mendapatkan semua informasi tersebut, Russell pun langsung membunuh pria tersebut. You are gonna help us. Kemudian David pun mengambil senjata milik Russell karena menurut David, Russell sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Tapi Russell membalikkan keadaan dan mengancam akan membunuh mereka jika mereka tidak mengikuti kata-kata Russell. Walk out where I can see it. Move! Tapi tak lama kemudian David berhasil menghajar Russell dan menyadarkannya. Kemudian Russell pun meminta kepada mereka agar Russell masih bisa ikut bersama mereka walau hanya sebentar. Can I walk with you guys? Please?
Singkat cerita, saat mereka sampai di camp militer sementara, mereka pun memikirkan bagaimana cara melewati camp tersebut. Kemudian Russell pun menawarkan nyawanya untuk membantu mereka melewati camp tersebut, di mana Russell akan mengalihkan perhatian dan David beserta Judy bisa pergi dari sana. Karena menurut Russell lebih baik dia mati dengan caranya sendiri daripada mati dalam keadaan zombie. So let it mean something. Kemudian Russell pun mulai menjalankan tugasnya untuk mengalihkan perhatian dan David beserta Judy pergi dari sana. Dan perilaku Russell di scan ini merupakan sikap kepahlawanan yang sesungguhnya. Deputy Russell Clank, the Pierce County Sheriff's Department. Selanjutnya, David dan Judy pun beristirahat di sebuah pom bensin. Di sana, David tak tahu harus berbuat apa dan pergi kemana. Tapi melihat wajah Judy beserta bayi di kandungannya, David akan berusaha untuk membawa mereka keluar dari kota tersebut. Saat David sedang mengambil persediaan makanan, David pun mendapatkan radio HT milik tentara yang tertinggal di sana, di mana di radio tersebut terdengar suara yang mengatakan bahwa mereka sudah mendekati target dan akan segera membersihkannya. Setelah itu, lampu di sana pun mulai padam dan nampak ada beberapa orang yang berada di luar dan mereka adalah para zombie. David, Judy, dan para zombie tersebut pun terlibat permainan kucing-kucingan yang pada akhirnya David langsung menarik Judy dan mengajaknya pergi menggunakan truk. Tapi usaha mereka harus diketahui oleh para zombie di mana mereka terlibat pertarungan di sana. David pun ditarik ke bawah mobil oleh salah satu zombie dan mereka melakukan duel 1 lawan 1 di sana. Di sisi lain, Judy pun berhasil mengecoh salah satu zombie dan membunuhnya saat itu juga. Kembali ke David di mana ia sampai kewalahan melawan zombie tersebut, tapi David berhasil memenangkan pertarungan dengan membakar zombie tersebut. Selanjutnya, David dan Judy pun pergi dari sana menggunakan sebuah truk. Di tengah-tengah perjalanan, lagi-lagi radio HT yang ditemui David pun sedang melakukan hitungan mundur, di mana pemerintah akan membom atom kota tersebut untuk memusnahkan semua zombie dan virus yang masih tersisa di sana. Dan efek dari ledakan tersebut sampai ke tempat David dan Judy mengemudi. Setelah ledakan tadi, David dan Judy pun keluar dari mobil dan melihat sisa-sisa ledakan bom yang telah menghancurkan kota mereka. Terakhir, kita akan melihat David dan Judy yang berjalan menuju salah satu kota dan akan memulai hidup baru di sana. Pertanyaannya adalah, apakah nama yang cocok untuk anak David setelah lahiran nanti? Jawab di kolom komentar. Film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini sangat seru untuk ditonton. Pokoknya haruslah kalian nonton secara langsung film ini. Ketegangan film ini cukup terasa menurut saya. Dan konsep serta pemeran aktor di film ini juga sangat bagus menurut saya. Riset yang saya dapat setelah menonton film ini, zombie di film ini sama seperti zombie pada umumnya yang tidak akan memangsa sesama zombie. Tapi bedanya zombie di film ini tidak menggigit melainkan menyiksa korban layaknya seorang psikopat. Itu yang membuat film ini sangat seru, menegangkan, dan deg-degan. Saya Al, mewakili seluruh anak nolib di kelahiran zombie mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.